Seekor jangkrik baru saja merangkak ke pelatuk ketika seekor ayam mengincarnya. Petugas yang baru tiba itu tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia meledak, hanya menyisakan sebuah roda. Hal ini membuat para prajurit yang bersiap menyambutnya benar-benar tercengang. Tangan itu, yang telah menyebabkan masalah, langsung kabur. Komandan itu marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelakunya hidup-hidup, tetapi para prajurit tidak dapat menangkapnya. Saat mereka mengejar dengan putus asa, mereka tiba-tiba memicu jebakan. Sebuah ranjau darat besar tiba-tiba jatuh dari langit, dan prajurit itu langsung terlalu takut untuk bergerak. Tetapi pada saat itu, sebuah sarang lebah jatuh dari pohon dan mendarat tepat di lengan para prajurit. Binatang itu terbang keluar, menyengatnya dengan sangat parah hingga dia menjerit kesakitan, dan dia tidak dapat lagi memegang ranjau darat di tangannya. Di sisi lain, penerjemah itu menuntun para prajurit lainnya ke sebuah rumah. Para prajurit mengangkat senjata mereka dan mulai menembak tanpa pandang bulu, lalu menendang pintu hingga terbuka, hanya untuk terlempar oleh tong kayu di pintu. Prajurit itu ketakutan. Kali ini, dia membiarkan penerjemah itu pergi lebih dulu. Dia mendorong pintu kayu itu dengan hati-hati dan menemukan tong kayu lain tergantung di dalamnya. Sang penerjemah segera mengambil tongkat kayu yang ada di sana, mengira dia telah menonaktifkan mekanisme itu, tetapi begitu dia melangkah 2 kali, dia memicu mekanisme kedua. Sang komandan, melihat betapa tidak kompetennya anak buahnya, bergegas maju dengan pisau di tangannya. Pada saat itu, 2 orang tua membuka pintu dan menumpahkan 2 keranjang kacang ke tanah. Sang komandan menginjak kacang dan mulai menari tap, tetapi dia terpeleset dan jatuh, meluncur cepat menuruni lereng. Melihat ini, sang penerjemah menyuruhnya untuk segera melebarkan kakinya. Tetapi yang mengejutkan semua orang, sang penerjemah kehilangan keseimbangan dan meluncur menuruni lereng juga. Detik berikutnya, dia menendang sang komandan, yang baru saja berdiri, kembali jatuh. Para prajurit lain yang sedang mencari di desa itu bertemu dengan seorang gadis sendirian. Tepat saat dia akan menangkapnya, gadis itu melihat sekop di tanah dan langsung mendapat ide. Tak lama kemudian, seorang prajurit lain menyusul. Gadis itu begitu ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan secara tidak sengaja menjatuhkan garpu rumput di sebelahnya. Prajurit itu tertusuk garpu rumput di lehernya. Tepat saat komandan hendak memimpin anak buahnya untuk mengejar, mereka tiba-tiba mendengar suara opera. Para prajurit mendekat dan mendapati seorang pria bernyanyi. Komandan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya, tetapi mereka secara tidak sengaja memicu sumbu ranjau darat. Sebuah batu besar terlempar ke udara lalu jatuh, menggelinding ke arah para prajurit. Melihat bahwa mereka akan disusul, seorang prajurit melompat dan meraih cabang pohon. Berpikir bahwa ia dapat menghindari batu itu, tetapi yang mengejutkannya, cabang itu tiba-tiba patah. Kaki prajurit itu terluka dan gerbang jalannya menjadi sangat lucu. Komandan, melihat bahwa prajurit itu mencoreng citra tentara, memerintahkan anak buahnya untuk meluruskan kaki prajurit yang bengkok itu. Mereka kemudian mengunci pria yang ditangkap itu di tempat pembakaran batu bata, bermaksud untuk membakarnya sampai mati.